Dunia One Piece telah lama membagi kekuatan ke dalam 3 jalur besar. Bukan karena dunia memahami sepenuhnya, tetapi karena manusia membutuhkan keteraturan agar tidak takut. Zoan memberi tubuh baru, Logia memberi wujud alam, Paramecia memberi kemampuan. Sebagian besar Paramecia bekerja dengan cara yang sederhana. Kekuatan hadir, tetapi tubuh tetap tinggal. Contohnya, seseorang bisa memisahkan tubuhnya dengan jiwanya, menumbuhkan tangan seperti bunga, menciptakan ruang seperti seorang dokter di ruang operasi, mengeraskan kulit seperti perisai, atau menipu waktu dan masa dengan pergi ke masa depan yang terbatas. Namun di balik itu semua, tubuhnya masih tubuh manusia. Dia bisa dipukul, dilukai, dan dikalahkan dengan cara yang sama seperti manusia lainnya, atau sifatnya bisa dikalahkan atau dijatuhkan dengan disentuh menggunakan haki. Intinya, Paramecia adalah sesuatu yang dipakai, bukan sesuatu yang menjadi dirinya. Masalah muncul ketika ada sifat buah Paramecia yang menolak berhenti di situ. Buah semacam ini tidak hanya memberikan kemampuan untuk menciptakan sesuatu, tetapi juga mengubah tubuh penggunanya menjadi bahan yang sama dengan kemampuannya, bukan sesekali, bukan sebagai teknik khusus juga, melainkan sebagai kondisi alami. Tubuh itu tidak lagi sepenuhnya daging dan tulang, tetapi juga bukan alam seperti api atau petir. Dia berada di antara. Ketika diserang, tubuh itu tidak menahan pukulan, tetapi menyesuaikannya. Bagian yang seharusnya terkena bisa mengalir, membuka ruang, atau berubah bentuk. Bukan karena kebal, melainkan karena tidak lagi memiliki bentuk tetap, seperti manusia biasa. Namun berbeda dengan Logia, wujud itu tetap bisa disentuh, tetap bisa dikendalikan, dan tetap memiliki batas. Dia tidak menyatu dengan alam. Ia hanya menjadi sesuatu yang tidak lazim menjadi tubuh. Disinilah dunia One Piece berhenti memberi penjelasan sederhana. Kalau disebut Logia, dia menyalahi aturan alam. Jika disebut Paramecia biasa, dia jelas melampaui batas. Maka kita kasih istilah baru yang harus diterima oleh hati. Sebut saja Paramecia spesial. Bukan untuk meninggikannya, tetapi untuk mengakui ketidaksempurnaan cerita, untuk mengelompokkan semuanya dengan rapi. Perbedaan antara Paramecia biasa dan Paramecia spesial bukan soal kuat ataupun lemah. Perbedaannya ada pada hubungan antara tubuh dan kemampuan. Paramecia biasa memisahkan keduanya. Tubuh di sini, sementara kekuatan ada di sana. Paramecia spesial menghapus jarak itu. Tubuh dan kemampuan menjadi satu hal yang sama. Konsekuensinya ternyata besar. Lawan tidak bisa lagi sekedar menyerang. Mereka harus memahami terlebih dahulu apa yang sedang mereka hadapi. Pertarungan tidak lagi hanya soal kekuatan, tetapi juga soal persepsi dan adaptasi. Kesalahan memahami jenis kekuatan bisa berujung pada kekalahan, bahkan sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Dalam dunia yang dipenuhi oleh para petarung tangguh, mungkin inilah bentuk kekuatan yang paling berbahaya. Bukan yang paling menghancurkan, tetapi yang paling sulit didefinisikan atau dijelaskan. Katakuri adalah contoh paling jelas dari konsep ini. Dia memakan Mochi Mochi no Mi, sebuah buah iblis yang tergolong Paramecia spesial. Disebut Paramecia karena mochi bukan elemen alam, seperti api atau petir, sehingga buah ini tidak bisa digolongkan sebagai Logia. Namun kemampuannya juga jauh berbeda dari Paramecia biasa. Katakuri bukan hanya bisa menciptakan dan mengendalikan mochi, tetapi tubuhnya sendiri juga bisa berubah menjadi mochi. Karena itu ketika dia diserang, tubuhnya dapat melunak, mengalir, atau berlubang, sehingga serangan lawan tampak menembusnya. Inilah yang membuatnya terlihat seperti pengguna Logia, karena serangan fisik seringkali tidak mengenainya secara langsung.
Namun perbedaannya tetap jelas. Logia berubah menjadi elemen alam, sementara katakuri berubah menjadi zat buatan yang bernama mochi. Ia juga tidak benar-benar kebal. Dengan haki atau serangan yang tepat, tubuhnya tetap bisa dilukai. Dan di sanalah letak keunikan sekaligus kebingungannya. Sebuah kekuatan yang berdiri di antara batas-batas yang selama ini dianggap pasti. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja episode sederhana penjelasan buah iblis tipe paramesia dengan tipe paramesia spesial. Sampai bertemu di episode baru selanjutnya. Saya Bang Ilham Channel, saya pamit dan sampai berjumpa kembali.